yaitu krisis moneter. Tentang apa? Tentang krisis ekonomi di Indonesia waktu 1998. Kayaknya seru deh. Lihat dong. Menurut kamu gimana sih garis besarnya dari berita yang tadi? Krisis ekonomi di Indonesia itu diawali pada tahun 1998. Tapi awal mulanya itu dari negara Thailand yang mengalami krisis moneter di tahun 1997 karena nilai tukar mata uang baht itu turun. Dan akibatnya itu di negara Asia itu menyebar, terutama di Indonesia juga. Di Indonesia juga diawali dari turunnya nilai tukar rupiah yang awal mulanya itu nilai tukar rupiah itu turun terhadap nilai mata uang dolar. Itu berakibat bank-bank di Indonesia itu mengalami kebangkrutan. Dari situ pemerintah itu membuat kebijakan untuk menutup 16 bank di Indonesia. Akibatnya itu nilai tukar rupiah itu mengalami depresiasi yang cukup tinggi, yaitu 600%. Dari 2.350 menjadi 16.650 per US dollar. Oh gila, parah banget sumpah. Bener-bener memang parah banget sampai segitu ya. Nah, tadi kan kamu ngebahas depresiasi ya. Nah, depresiasi itu menurut kamu berdampak pada apa aja? Jadi depresiasi itu sangat berdampak dalam segala hal, mulai dari likuiditas, ekspor impor, inflasi, hingga penutupan pabrik-pabrik di Indonesia. Dan pada saat itu, krisis moneter di Indonesia menjadi yang paling buruk di antara negara-negara Asia lainnya. Sumpah? Karena di situ bukan hanya didasari masalah krisis ekonomi saja, namun juga krisis sosial politik, delegitimasi, hingga ambruknya rezim Orde Baru. Dan fenomena ini sendiri itu disebut dengan krisis multidimensional. Jadi seperti itu cerita singkat dari krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Ayo, aku kantik, aku lapar banget. Belum makan dari pagi. Ayo dong. Yaudah, ayo. Hey Din, Put, sini deh. Aku mau nanya. Put, kemarin aku nonton di YouTube nih sama Bunga tentang krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 98. oh tahun 98. Emang sih, waktu itu Indonesia emang lagi krisis moneter. Dan itu disebabkan karena mungkin konsep ekonominya yang kayak sekarang. Emang sekarang gimana sih? Sekarang Indonesia tuh pakai konsep ekonomi Pancasila. Itu Jadi apa? sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila merupakan konsep kebijaksanaan pemerintah setelah sekian lama mengalami pergerakan yang berlawanan. Kamu tahu nggak pergerakan yang berlawanan itu gimana? Gimana? Aku nggak tahu. Jadi, satu arah itu merujuk pada kebebasan yang mengikuti pasar, sedangkan
kebijakan lain, satu arah lagi adalah kebijakan yang di dalamnya ada campur tangan pemerintah. Oh gitu. Paham? Ya lumayan lah. Nah, kalau misalnya kurang paham nih, jadi secara sederhananya ekonomi Pancasila itu dapat disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Itu. Nah, itu karakteristiknya gimana? Jadi nih Din, ada 5 ciri pokok ekonomi Pancasila. Yang pertama, dikembangkannya koperasi. Koperasi itu sendiri adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang yang ada di masyarakat demi kepentingan bersama. Terus, yang kedua, adanya komitmen pemerataan. Komitmen pemerataan sendiri itu adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar sistem ekonomi itu berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya adalah lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis. Nah, ekonomi yang nasionalis itu gimana sih? Ekonomi yang nasionalis itu adalah ekonomi yang dimana mereka itu mempertimbangkan banyak aspek yang ada di negara kita. Terus Ada perencanaan yang terpusat. Perencanaan yang terpusat itu jadi pemerintah itu mengelola rencana mereka untuk selanjutnya dilaksanakan secara desentralisasi. Nah, itu sekaligus mencangkup ciri khas yang nomor kelima. Itu. gitu. Nah, Put, tadi kan kamu jelasin kalau misalkan prinsip ekonomi Pancasila itu diambil dari nilai Pancasila itu. Nah, itu tuh gimana? Kamu jelasin dong. Oh, yang dimaksudkan apa? Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu, yang maksudnya setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah atau yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti dilandaskan kepada sila-sila Pancasila. Pertama, sila pertama, nilai ketuhanan. Nah, artinya kegiatan ekonomi itu berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan etika. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan. Artinya, kegiatan ekonomi ini berjalan harus humanis dan tidak ada eksploitatif. Eksploitatif itu gimana sih? Maksudnya dalam pengelolaan SDA maupun SDM itu harus dilakukan sebijaksana mungkin. Terus yang ketiga, nilai kesatuan. Nilai kesatuan itu artinya ekonomi itu berjalan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Terus yang keempat, ada nilai demokrasi. Nilai demokrasi itu berarti ekonomi Pancasila ini berprinsip selaras dengan demokrasi. Nah, terus sila yang terakhir itu kan tentang keadilan sosial nih. Nah, itu berarti sistem ekonomi Pancasila itu harus adil kepada masyarakatnya. Itu. Aksan dan Mufida. Apa aja nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Pancasila? Jadi kalau menurutku sih emang ekonomi Pancasila ini pas banget sih sama Indonesia. Pemerintah akan dengan mudah membuat kebijakan yang sesuai dengan kepribadian rakyat Indonesia. Nah, aku juga setuju kalau misalkan Indonesia sekarang itu berpegang prinsip pada ekonomi Pancasila. Nah, sekarang udah tahu kan? Nah, udah tahu banget lah. Yaudah ya, aku mau ada kelas nih. Oh iya, ya udah. Nah, aku duluan ya. Ya udah. Jadi. Nah, Bung, kamu kan tahu kan ekonomi Pancasila itu apa? Iya tahu. Nah, mungkin kamu nggak tahu kelebihan sama kekurangan. Jadi kelebihannya itu adalah adanya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang mereka kehendaki dan yang sesuai dengan skill sekaligus potensi diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah perekonomian ini akan ditata sebagai salah satu usaha bersama yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Nah, terus tuh penggunaan potensi alam seperti bumi, air, dan segala kekayaan alam itu adalah semata untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya. Jadi kekurangannya apa ini, Din? Nah, jadi kekurangan dari ekonomi Pancasila itu adanya sistem privilege liberasi yang akan membuat pertumbuhan eksploitasi manusia dengan berbagai bangsa lain. Terus yang kedua ada sistem etatisme
yang akan sangat menonjol serta dominan, yang akan membunuh potensi serta daya kreasi di bidang ekonomi yang ada di luar sektor negara. Nah, yang terakhir, kekuatan ekonomi yang dipusatkan pada sebuah kelompok yang terbentuk dalam bentuk monopoli yang dapat merugikan masyarakat Indonesia, yang tentunya menyalahi indikator keberhasilan pembangunan desa. Nah, jadi itu Bung, kelebihan sama kekurangannya ekonomi Pancasila. Oh, jadi itu ya Din, kekurangannya dan kelebihannya ekonomi Pancasila. Iya, sekarang kamu ngerti kan? Iya, sekarang aku udah ngerti. Pancasila dan isu SARA adalah dua hal yang berkaitan. Karena ketika kita menemukan permasalahan SARA, kita bisa menangkalnya dengan mengimplementasikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang membuat seluruh bagiannya harus patuh dan mau mengaplikasikannya nilai dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari banyak suku dan subsuku bisa bersatu jika mau mengamalkan Pancasila. Biasanya permasalahan SARA timbul karena egoisme dari suatu kelompok yang tidak mau hidup bersama dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Biasanya permasalahan SARA timbul karena egoisme dari suatu kelompok yang tidak mau hidup bersama. Pancasila dan isu SARA, dua hal yang berkaitan karena ketika kita mengaplikasi Pancasila dan isu SARA adalah dua hal yang berkaitan karena ketika kita menemukan permasalahan SARA, kita bisa menangkalnya dengan mengimplementasikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang membuat seluruh bagian Indonesia harus patuh dan mau mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari banyak suku dan subsuku bisa bersatu apabila mengamalkan Pancasila. Biasanya permasalahan SARA timbul karena egoisme dari suatu kelompok yang tidak mau hidup bersama dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Ada beberapa cara untuk menangkal isu SARA, diantaranya mengamalkan isi Pancasila. Indonesia adalah negara dengan hamparan pulau dan memiliki budaya, adat, dan istiadat yang beraneka ragamnya. Keragaman budaya di bumi Nusantara adalah karunia yang patut kita syukuri. Multi etnik budaya dan adat istiadat tersebut mewariskan berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan besar di luar manusia. Budaya dan adat istiadat bukan saja menjadi sekedar cipta dan karsa berbentuk seni dan karakteristik masyarakat.